Ya, orang harga mobil waktu itu beli yang bekas-bekas masih 18 juta. Bisa beli mobil berarti? Iya, benar. Ya betul kan? Bulan kemudian beli mobil. Nah. Halo sahabat masa kini, perkenalkan saya Nova Mistianti Mandasari. Saya Munir Nur, kita 33 tahun, koresponden RCTI. Saat ini aktif sebagai video jurnalis di Kompas TV Aceh dan sudah menjadi video jurnalis itu sekitar 5 tahun berjalan. Kenapa tertarik menjadi videografer? Saya 87 jadi wartawan cetak. Kemudian tahun 2002 saya baru di videografer, jadi kontributor RCTI. Sebagai kameramen itu lebih menantang karena begini, misalnya kita media cetak, untuk memperoleh foto bisa dikirim dari teman-teman misalnya, untuk memperoleh data itu bisa telepon misalnya. Kalau video kan enggak, kita harus ngambil sendiri kan, kita istilahnya kita nggak bisa curi-curi, harus tampil memang, kita nggak bisa hanya mendengar tapi harus kita rekam ya. Di awal kuliah itu punya tim khusus untuk buat film pendek, film dokumenter. Jadi sudah terbiasa dengan dunia videografer. Jadi waktu ada tawaran untuk menjadi video jurnalis di Kompas TV, coba seperti apa sih mau jadi kameramen gitu. Nah, itu kamera apa yang pertama digunakan? Kalau kamera Canon 600D, punya kawan itu pun. Tuh dulu Nova jadi kayak tim BTS-nya, behind the scene. Jadi kan asal nge-record aja, yang penting record ya apa ya gitu Pak. Yeah. Waktu masuk di Kompas itu langsung pegang video camcorder itu Pak ya. Pokoknya langsung yang kamera profesionalnya langsung. Pak Sabudin nggak salah kepala NTK-nya, dia tiap bulan saya dipanggil kamarnya, dikasih uang macam-macam kan. Jangan, saya bilang apain kok dikasih uang, saya bilang gitu kan. Ada saya mau minta, boleh tuh bang, dalam hari itu. Apa itu? Ini kameranya. Oh ini rusak, ya. Dikasihlah yang rusak itu. Saya bawa ke Medan, perbaiki itu entah 400.000. Kan untuk kebutuhan TV ini, kebutuhan berita ini kan perlunya cuma 15 menit, 10 menit, 5 menit lah perlu video. Kita beli kaset mahal, satu kaset itu kan durasi sampai 120 menit, yang perlu cuma 15 menit, 20 menit misalnya. Paksalah untuk ngakalin supaya kita nggak banyak keluar modal, beli kaset yang utuh satu, yang masih belum pakai, kemudian beli kotak. Dulu langganannya nih, bang, ada almarhum Bang Muslim di Polda dulu. Langganannya ambil kotak dia, bekas dia itu cuci. Kita bersihin semua, potong pita di sini, di kaset yang baru ini potong 20 menit, taruh sini, beli kaset berapa biji. Jadi satu kaset jadi 5 misalnya. Kita posisi di daerah, misalnya liputan hari ini, besok paling cepat tayangnya. Karena hari ini kita rekam misalnya, kita liputan hari ini, nanti malam kan kita kirim dengan bus ke Banda Aceh. Ambil orang ini ngantarin ke bandara, ke Bintang dan kirim Jakarta dan jemput. Pak, mungkin bisa diceritakan nggak pengalaman pertama yang paling mengesankan selama menjadi videografer itu seperti apa? Lagi duduk-duduk maka Kapolres pertama Birin tuh, Laksawidiana namanya. Lagi kami duduk di situ, kemudian ada masuk ini informasi dari hati. Ini kita lagi diserang nih, kita dicoba apa gini. Oh, itu lagi apa? Gimana? Nah, ikut, ayo. Begitu kami ikut depan tadi. Ini gam benar-benar siap kiri kanan ini. Mobilnya truk tapi ada anti pelurunya kiri kanan. Langsung kiri kanan nih, bang. Kami tiarap-tiarap lah. Ahmad Fauzi, kameramen dari Jakarta tuh. Dia udah kelang kabur, nggak pernah dalam perang kan? Kelang kabur dia, udah tidur dia. Kemudian taruh kamera. Saya bilang, udah Sam, pegang aja. Saya peganglah kamera Betacam yang besar tuh. Iya. Di situ jatuh. Berat rupanya kan. Udah begini katanya. Rekodnya mana di tangan itu. Itu lah saya pakai. Jaga saya ambil, kemudian lagi pas saya lagi langsung on cam. Gini, ditembak jangan bebas, saya pun ikut ini kan. Jadi itu yang pertama saya ikut dalam memang betul-betul perang. Pertama saya pegang kamera itu. Saya nggak pernah sebatu pendidikan ada memang, tapi lebih kecil dari itu, bukan Betacam itu lebih kecil, nggak pernah. Ini di sini. Itu udah hilang semua nih. Saya pikir masih penuh kan? Coba lihat. Mungkin ada asli ya. Iya. Ini perdana di sini. Iya. Tulis. Nah, ini. Ini kan SMB ini yang digunakan untuk ini. Kenapa kok bisa ketemu ini? Maksudnya gimana? Memang saya kutip. Ini gitu juga. Ini kan roket nih.
Jin roket ini masukin dalam ini dah. Dimasukin ini, boom, kan? Waktu kejadian di Pecok Gapo itu, ini Brimob kan udah terlalu maju masuk dalam tadi, kemudian masuk TNI dia bilang jangan ada nembak, diambil lagi. Gam sana kebal sana tuh, di rel sana tuh, wah, nembak, enggak ini, nyompan emang, nembak. Akhirnya dia hajar pakai ini, baru berapa 2000 berapa? 2003 nih, kok beton rumah itu lebih, gitu aja. Ada pengalaman waktu simpang Abu Usung, gam dengan gagah begini ya. Wah nyerang, dia bawah ya. Kami melindung di rumah, beton belum diplaster. Jadi diam-diam aja pernah, udah dekat, dihajar pakai ini. Di mobil ada, mobil atas mobil. Tembus tuh, oh Pak Maikonnya. Di belakang lari semua. Oh Pak Maikonnya udah dia. Waktu itu Nova ditugaskan untuk ngeliput tentang cuti melahirkan selama 6 bulan. Jadi simbolisnya itu ada salah satu perawat di rumah sakit ibu dan anak. Jadi beliau lah yang mendapatkan cuti melahirkan 6 bulan pertama tuh. Awalnya dia pertama nggak mau Pak, maksudnya udah kan udah diliput kemarin, ngapain diliput lagi gitu kan. Nggak apa-apa Bu, ini kita harus liputan, jadi Ibu bisa menyampaikan manfaat dari program ini seperti apa kepada orang lain gitu. Tarik ulur gitulah Mas, tarik ulur akhirnya sampai dia mau wawancara. Abis itu dengan cara maksudnya kameranya itu disembunyiin, maksudnya dia nggak mau langsung di set sama kamera gitu. Setelah liputan pulang ke rumah salah frame Pak, jadi salah frame gini. Wawancara itu kan ada space kosong gitu kan? Iya space kosongnya kebalik. Di belakang malah. Ya space kosong kebalik. Karena kan waktu itu dia menghindar kamera Pak, jadi kan kayak Nova wawancara dia dari belakang, jadi ini dia ngomong di sini, Nova duduk di sini kan. Jadi entah kata produsernya harus dapat nih, mau kayak mana pun harus dapat. Ya udahlah, urusan salah atau nggak salahnya nantilah Nova pikirkan. Terakhir kan udah dia bersedia dan mau diwawancara, terus dikasih tahu lah salah frame itu kan, maksudnya tidak ada ruang pandang itu. Disitulah baru tahu ternyata harus ada ruang pandang dan lain sebagainya. Apa yang membuat videografi itu menarik menurut Nova? Setelah kita liputan itu pas tayang gitu kan, apalagi kalau misal tayangnya secara nasional, terus dinonton sama narasumber misalnya atau orang-orang gitu kan, besoknya pas jumpa misalnya kan, saya kemarin masuk TV gitu kan, saya nonton sama keluarga gitu kan. Bahkan mereka minta lagi, boleh diliput lagi lah, gitu kan, karena masuk TV. Itu kan maksudnya kesenangan kita sendiri gitu. Kepuasannya ya. Kepuasannya saat tayang di TV itu memang betul-betul puas lah gitu Pak. Kita tampil di sana, ada di sana itu bisa memberi solusi yang menjadi memberi jalan keluar, kemudian ada penyelesaiannya lah. Ini kemudian kita buat liputan aja, kita ekspos bahwa kalian pernah nangkap ini, kemudian membebaskan lagi karena begini-begini misalnya. Jadi kita ikut memberi solusi itu, menyelesaikan itu. Pendapatan sekarang nih Pak dari videografer itu seperti apa? Secara struktural saya di Aceh di iNews RCTI udah pensiun lah. Tapi karena ada sesuatu ikatan organisasi tertentu masih tapi sebagai freelance. Kalau pendapatan kok sekarang ini pas-pasan lah. Sekarang ini ya, lepas makan. Sebenarnya bukan itu, seperti Nova bilang tadi itu kepuasan, lebih kepada kepuasan. Kalau pendapatan, alhamdulillah sudah pendapatan tetap ya, maksudnya yang cukup lah pas-pasan, lepas makan Pak. Jurnalis itu memang panggilan hati. Ya, istilahnya nggak pernah merasa nggak cukup. Iya gitu, ada aja tapi gitu. kita nggak ini. Iya. Sama ini pendapatan paling tinggi dapat saat menjadi ini berapa? Kalau pendapatan tertinggi mungkin apresiasi karya mungkin Pak. Iya. Kalau fellowship paling besar kemarin tuh sempat ada 15 juta Pak. Terus kalau yang juara itu kenal lah sama hadiahnya laptop Lenovo. Laptop yang edit sekarang. Itu hadiah. Iya. Gaji pertama kalau nggak salah 20-an waktu itu banyak sekali, 20-an juta. Biasanya kan saya kirim uang itu ke istri 400.000, 700.000 atau juta. Jadi pada saat itu saya sempat ini cek uang itu. Banyak kan? Benar apa enggak? Enggak pernah kan, paling tinggi 100 juta sini paling hebat.
Akhirnya saya telepon, ini mas saya mau nanya ini apa, gaji saya banyak kali ini kayaknya. Berapa banyak? Coba sebutkan. 22 juta sekian. Oh udah benar kamu sekian ini beritanya sekian kan sekian. Oh ya udahlah, alhamdulillah lah. Jadi kemudian saya transfer uang ke Gomi di Banda Aceh tu sih di Banda Aceh. Oh dek, yang ayah kali transfer peng gaji. Oh alhamdulillah. Oh berapa anda kan? 15 sebenarnya kan? 15. Oh alhamdulillah. Mungkin bayangan dia 1 juta setengah. Alhamdulillah cantik dulu bisa ini. Saya bilang apa bisa ini bisa sebulan makan dia bilang. Berapa emangnya? 15 juta. Alhamdulillah. Gak nyangka. Ya orang harga mobil waktu itu beli yang bekas-bekas masih 18 juta. Bisa beli mobil sih. Iya benar. Ya betul kan? Bulan kemudian beli mobil. Pengalaman terbaik yang nggak pernah bisa dilupakan. Kan di Aceh ini ada pengumuman dari polisi waktu itu siapa yang mengibarkan bendera GAM ulang tahun GAM itu perintah tembak di tempat. Kemudian sementara GAM ada dulu juru bicara GAM Aceh Timur namanya Abu Sabar diserukan kepada rakyat Aceh agar mengibarkan bendera GAM pada saat milad GAM itu kan jadi ini itu dengan kumpulah itu di pinggir jalan di raya. Ada pertemuan semuanya wawancara saya bilang, ini karena tanggal 4 Desember ini Kacau. darah Aceh ini sudah. Kenapa? GAM katanya minta rakyat Aceh agar mengibarkan bendera GAM. Kemudian polisi katanya siapa yang mengibarkan bendera GAM perintah tembak di tempat kan. Banyak orang mati ini. Oh enggak begitu dia. Juga. Itu yang diperintahkan kibarkan bendera itu adalah orang GAM kibarkan bendera GAM di markasnya masing-masing, bukan menyerukan rakyat Aceh untuk ini untuk kibarkan bendera. Oh ini harus dikasih tahu nih saya bilang harus diluruskan cepat saya bilang. Nggak bisa nih waktu cuma seminggu lagi. Gimana caranya? Harus kita panggil TVRI kemari ya, itu TVRI yang ada kan. Tapi harus bayar mereka. Saya bilang, itu nggak salah 800.000 kan. Kita bisa kasih solusi agar tidak jadi tumpah darah. Jadi seperti itu. Jadi beri solusi kepada mereka. Paling seru tuh waktu liputan napi kabur Pak. Ya di Lambaru. Jadi tuh kantor Nova dekat nih sama lapas gitu kan. Pas baru aja sampai parkir motor udah bunyi apa ya kayak polisi semuanya dentumin senjata gitu lah kan untuk kejar napi itu. Sudah ditelepon sama Jakarta. Itu live pertama Nova kalau nggak salah Pak. Kalau nggak salah ya live pertama. Nova ini 5 menit lagi saya telepon kamu harus siap-siap on cam katanya gitu. Lalu saya bilang kan apa nih Pak saya ngomong gitu kan. Apa kamu ceritakan aja situasi terkini seperti apa loh. Itu kan nggak ada bawa tripod, setup untuk live itu memang nggak ada sama sekali. Yang ada cuma HP-nya HRD. Jadi dia yang megang selama 15 menit gitu kan. Untuk on cam di situ menceritakan kondisi terkini seperti apa. Itu sampai tengah malam lah, sampai subuh lah liputan di situ prosesnya. Kayak berasa nonton film action gitu kan ya. Jadi kayak kita berasa di dalam film gitu. Jadi waktu ikut mobil patroli itu Pak, jadi kami ikutin dari belakang, telisik lah gitu sampai situ. Maksudnya itu pengalaman yang apa ya bagi Nova ya, karena yang belum pernah segitunya kali itu lumayan terbaik lah gitu. Pengalaman yang paling memalukan selama jadi videografer. Pernah nih liputan tentang sawah kering. Kalau jurnalis Pak ya, apapun bisa dijadikan liputan, kalau bisa selagi jalan-jalan kita liput gitu kan Pak. Jadi jalan-jalan lah. Itu ada sawah kering tuh nanti kita pas kebetulan ada petaninya di situ udah. Jadi pakai ero, pakai sepatu kets. Pergilah ke dalam sawah-sawah tuh berlumpur kan Pak. Jadi lasak kan. Kan kalau jadi kameramen tuh kan harus ambil gambarnya dari berbagai angle gitu. Jadi kepleset sepatunya itu lengket di lumpur. Pokoknya kotor lah jadinya. Terus diketawain lah Mas kalau pergi ke sesuatu tempat. Prepare tuh lebih bagus Pak ya. Maksudnya jadi kita nggak yang nggak konyol. Lucu lah, nggak konyol gitu. Liputan di Aceh Timur apa ya? Liputan kalau nggak salah itu ada Polres Langsa konferensi pers di Polresnya Polres Langsa. Masih kamera plastik itu SPHS itu. Dia waktu rekod entah kenapa dia tuh. Waktu rekod kita tekan mental sendiri kan. Ulang lagi dia. Saya rekod lagi. Ini lagi wawancara ini. Ulang. Jadi si Kapolres lagi wawancara diliatin saya. Diliatin. Bang nggak enak nih, nggak kita ambil nggak enak kan. Akhirnya sampai marah lagi wawancara.
Saya bilang, kamu jangan nokoin saya ya. Saya punya kamera itu. Saya tahu saya tuh. Kamu nggak rekod tuh. Kamu main-main itu, rekod push. Saya minta maaf Iya. Saya bilang, Pak, maaf Pak, saya nggak ini, bukan saya ini, nggak sengaja, memang nggak tahu saya rusak ini. Saya bilang, jangan nokok kamu, jangan mau nipu kamu. Kayak gitulah, sampai Yayan bilang, enggak ya Pak, udah Pak, udah nggak apa-apa Pak, memang itu bisa kopi saya punya. Apa jadinya jika Bapak nggak mengenal dunia videografi? Kalau saya nggak ini jadi videografi ya mungkin jadi wartawan cetak. Nah, ketika kita geluti bukan sebenarnya, tapi menantangnya lebih dibandingkan yang lain. Terus lah kalau seandainya nggak tes di waktu itu nggak apa ya? Karena posisinya itu masih aktif kerjanya maksudnya. Jadi bersyukurnya tempat kerja Nova ini nggak yang memberikan penalti karena kan baru 6 bulan. Karena dilihat ya udah coba aja kamu ke sana maksudnya diberi kelonggaran lah, bahkan dikasih waktu 1 bulan untuk persiapan mencari pengganti gitu lah kan sebelum masuk ke Kompas. Nah kalau enggak itu di Kompas mungkin masih berlanjut mungkin ya Pak. Jadi karyawan kalau enggak ini. Iya. Karena waktu itu dapat kesempatan kerjanya di perbankan itu. Itu ada mimpi terbesarnya jadi apa di videografi ini? Filmmaker Pak, kepengen punya karya sendiri yang memang betul-betul menggugah orang lain untuk menonton karya. Kalau dari sisi videografi, terus ruang eksistensi sendiri gitu. Berharapnya setelah jurnalis tetap, tapi ada ilmu-ilmu baru yang bisa Nova dapatkan gitu. Kalau saya sih ya cita-cita masih, kemudian pinginnya saya mau nanti apa yang saya peroleh dari perjalanan hidup ini menjadi mulai dari wartawan tulis hingga videografi ini, saya itu ingin ada nanti publik masyarakat yang tahu ini yang saya lakukan, ini loh ketika kita menjadi jurnalis itu ini yang kita lakukan, dengan ini yang ada bukti-buktinya seperti itu. Itu mungkin